Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Tapi kebayang nggak kalau ini jadi Ramadan terakhir? Enggak. Kita kebayang sampai Idul Fitri. Sebagian kita sudah mempersiapkan baju-baju untuk Idul Fitri. Mau seragam sama suaminya, mau seragam sama anaknya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwasanya sekarang nih kita belum masuk ke bulan Ramadan. Yang perlu dipersiapkan adalah gimana kalau ini jadi Ramadan yang terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati rahimakunallah, tatkala anti keluar dari rumah menuju ke tempat ini, hampir semuanya berpikir dia bisa balik ke rumahnya, melanjutkan kehidupan ini, mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Padahal banyak orang yang keluar dari rumahnya dan ternyata tidak pernah balik ke rumahnya kembali. Sebagian kita punya cerita. Bahkan dia merajut mimpi untuk 10 tahun ke depan. Dia ingin membina rumah tangga yang indah. Dia ingin memiliki usaha yang menyenangkan. Dia ingin memiliki anak-anak yang lucu, yang kelak besar akan mendoakan kedua orang tuanya. Tapi tidak sedikit yang mati belum menikah. Tidak sedikit yang angan-angannya hampa karena ajal menjemput dia. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Tapi kebayang nggak kalau ini jadi Ramadan terakhir? Enggak. Kita kebayang sampai Idul Fitri. Sebagian kita sudah mempersiapkan baju-baju untuk Idul Fitri. Mau seragam sama suaminya, mau seragam sama anaknya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwasanya sekarang nih kita belum masuk ke bulan Ramadan. Yang perlu dipersiapkan adalah gimana kalau ini jadi Ramadan yang terakhir. Berapa banyak orang yang meninggal dunia? Orang tua sebagian kita. Hampir tiap hari ya. Ana dapat informasi dari Yayasan Fastabiqul Khairat. Meninggal satu di Surabaya, meninggal di Malang, meninggal sini, meninggal sini, meninggal sini. Suatu saat nama itu akan berganti nama kita yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Maryam binti Yusuf Ba'isa. Mungkin itu sebuah kepastian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "Innaka mayitun." Engkau Muhammad mati loh. Wa innahum mayitun. Dan semua mereka akan mati. Jibril pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Aish ma syi'ta. Fa innaka mayyit." Hiduplah semaumu. Tapi ketahuilah engkau bakal mati. Maka harapannya Ramadan ini jadi lebih baik.
Orang kalau tahu dia akan mati 6 bulan lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Oh, masih lama Ustaz, 6 bulan lagi. Padahal kematian itu bisa datang bentar lagi. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fuja'ah. Kathratu mautil fuja'ah. Banyak mati mendadak. Kita selalu berpikir orang mati itu yang sakit. Orang mati itu yang sudah tua. Akhir-akhir ini kita melihat orang tua menguburkan anaknya. Kakek menguburkan cucunya. Subhanallah, kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka kalau bicara apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini jadi lebih baik, maka menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah bertaubat. Siapa yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, kita kasih hadiah. Jamaah, kita merasa sudah baik. Kita tuh sering nyalahkan orang lain. Dalam kehidupan ini fulan. Kalau mungkin seorang istri suka menyalahkan suaminya, seorang suami suka nyalahkan istrinya, seorang bapak nyalahkan anaknya, anak nyalahkan orang tuanya. Padahal kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Nggak perlu kita sibuk mencari kesalahan orang. Nah nih. Dari tadi sampai sekarang, siapa yang nggak berbuat dosa? Mungkin sebagian kita merasa enggak sih, nggak ada dosa yang kau lakukan. Padahal ada dosa hati. Dia mungkin hasad sama saudaranya. Dia mungkin iri dan dengki. Dia mungkin suudzon. Mungkin juga dia suudzon kepada pencipta langit dan bumi. Dia merasa kenapa hidupku susah kayak gini. Kenapa fulana lebih baik kepada fulana. Loh, engkau gak pernah tahu bahwasanya Allah itu ketika cinta sama hambanya bukan dikasih harta. Bukan dikasih sehat. Apa tanda cinta Allah sama hambanya? Dikasih bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bagaimana Allah jadikan Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Dan Allah jadikan Fir'aun berkuasa 100 tahun. Siapa Fir'aun ini? Ngaku Tuhan dia jemaah. Tapi Allah berikan nikmat kepada dia. Dayang-dayang yang jumlahnya nggak tahu berapa. Istana, pasukan yang senantiasa taat dan patuh kepada Nabi Musa dengan tongkatnya mengembalikan kambing alaihi salatu wassalam. Maka hibati fillah, tolong perbanyak taubat. Paling enggak emak-emak nih, sempatkan sholat duha. Biasanya kalau sudah anak-anaknya sekolah, rejalnya sudah syughul, apa yang dilakukan oleh emak-emak ini? Apa? Istirahat sama ambil handphonenya, alhamdulillah. Nah, dia mau istirahat. Dia mau istirahat. Suami jadi beban buat dia. Anak-anak jadi beban. Apa yang tidak jadi beban? Handphonenya. Masya Allah, khair handphonenya. Sebelum engkau pegang handphone, hamparkan sejadah. Kau sholat duha. Baca 2 rakaat. Setelah itu engkau duduk membaca doa yang dibaca Nabi SAW. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW setelah sholat duha? Nah, mic-nya dikasihkan kepada yang angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Masya Allah, kasihkan hadiah. Taib, siapa yang mau mengartikan doanya tadi? Tadi yang angkat tangan di belakang. Sebutkan.
Itu mic yang kasih dia. Nah, tafadhali. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik. 100 kali bayangin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita membiasakan baca ini, lihat perubahan hidup kita. Tapi biasanya kita ngamalkan paling lama 3 hari. Habis gitu lupa lagi. Padahal ini modal untuk menguatkan hati. Kenapa ada orang yang Ramadannya sama aja kayak tahun lalu? Tahun sebelumnya sama seperti tahun sebelumnya lagi. Nggak ada perubahan di diri dia. Hatinya lemah. Karena banyak dosa. Maka tolong nasihat ana mulai hari ini kalau masih ada waktu duha. Besok sampai selesai Ramadan. Jangan tinggalkan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja membaca dan beliau mengatakan ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai umat manusia. Panggilan ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Generasi terbaik umat ini yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Ternyata Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada mereka, tubu ilallah wastaghfiru. Bertobatlah kalian, beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum akthar min 70 marrah. Aku itu sehari istighfarku, tobatku lebih daripada 70 kali. Kok kita yang banyak dosanya merasa sudah baik, jemaah? Ada sebuah doa. Yang tahu kasih 3 hadiah. Nah, doa ini adalah doa yang dipinta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada sholatku. Abu Bakar minta doa. Biasanya kalau kita minta doa, minta apa? Ustaz, doanya Ustaz, mudah-mudahan cetek jodohnya Ustaz. Cepat punya anak, urusan dunia. Nih, apa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya, sebelah sana ada yang angkat tangan. Pojok depan situ. Robbi ini a'udzubika. Lupa mendadak Ustaz. Iya, biasanya kalau lagi sholat ingat kan. Nah, nggak apa, coba. Pokoknya intinya akhirnya minta akhirnya itu wah husni ibadatik itu. Oh, itu doanya Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Doanya Mu'ad, doanya Abu Bakar. Nah, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa ma lam yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. 1 hadiahnya karena nyontek. Nah, itu doa dihafal, bukan dicontek ya. Bukan sekarang bacanya ketika sholat. Baik, coba kita renungkan ya. Abu Bakar minta doa. Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar kalau imannya ditimbang dengan seluruh umat ini lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika dia minta doa, kata Nabi SAW, Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira.
Katakan Abu Bakar, ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku minta ampunan dari sisimu ya Allah. Tolong rahmati aku ya Allah. Abu Bakar mintanya itu aja. Kita apa yang kita minta aja? Kita lupa bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa dan kita melewatin hidup-hidup ini dengan nikmat-nikmat Allah dan lupa untuk berhenti sebentar mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang ada kita berpikir fulan yang dolimin ana, fulan yang dolimin ana, sudah jangan urusin orang. Kita akan dihisap sendirian, jamaah. La aba, wala ummi, wala suami, wala anak. Akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak. Engkau baca kitab. Baca. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Tapi kalau kita dalam hidup ini suka nyalahkan orang lain. Dan kita merasa sudah baik dan sudah benar. Sengsara kita pada hari kiamat. Maka segera bertobat. Mungkin sebagian kita jauh dari dosa besar. Atau nggak tahu mana dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu gunung yang besar hanya tumpukan kerikil yang kecil-kecil. Maka jangan sampai dosa-dosa yang kita remehkan. Mungkin dosa telinga kita, dosa mata kita. Itu membuat kita masuk bulan Ramadan lemes. Sebagian orang bisa hatam Quran. Ustaz, anak punya sahib, Masya Allah, 3 malam sekali hatam Quran. Anak udah iso, Ustaz. Fulana, Masya Allah, Ustaz. Fulana ini gak ada kerjaan rumah. Dia punya pembantu 3. Tapi kenapa Fulana gak bisa hatam Quran? Sedangkan pembantunya hatam Quran. Ada apa jemaah? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak kita lalai mensyukuri nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ana dulu selalu berpikir, jadi orang kaya itu enak. Karena punya waktu untuk beribadah lebih banyak. Tapi ternyata enggak juga. Ketika melihat shaf pertama di masjid, ternyata orang miskin. Yang kaya kemana? Sibuk ngurusin usaha dan kerjaannya. Maka tolong perbanyak tobat, karena yang membuat lemah untuk melakukan ketaatan itu dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Tobat itu ada 3 syaratnya. 3 plus 1. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhil di depan sini tadi. Pertama, memohon ampun pada Allah. Kedua, mengakui dosa tersebut. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang plus 1, jika berhubungan dengan manusia harus meminta ridhonya. Boleh. Nah, berapa kali tobat? Tidak terbatas. Masya Allah. Jemaah yang pertama itu mengakui menyesali. Karena ada orang mengakui tapi bangga sama dosanya. Dia cerita, dulu kita orang kayak gini, dulu kita orang. Subhanallah. Kalau dosa itu tersembunyi, nggak ada yang tahu, cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita, seorang istri yang berzina. Ketika dia bertobat, apa perlu ngasih tahu suaminya? Hamil dari perzinahan itu. Apa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Iya, sebelah kiri dari tadi regut kayaknya.
Nah, kasih sebelah kiri. Tidak perlu Ustadz, karena otomatis nasab anak yang dikandung itu menjadi anak suaminya dalam Islam. Masya Allah, santi, barakallahu fiik. Iya jemaah. Cuma dia punya dosa besar. Memasukkan yang bukan anak suaminya jadi anak dia. Tapi itu hukum Islam. Jadi yang berbuat, karena zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain, tapi perbuatan dosa antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi tanya dengan siapa engkau berzina? Enggak. Tidak ditanya sama Nabi SAW. Dia yang bertobat, dia yang dihukum. Maka tadi dikatakan yang pertama menyesali. Dia menyesali dosa itu, nggak perlu cerita sama siapa-siapa, nggak perlu cerita sama suaminya, cuma bagaimana dia memperbaiki penghormatan dia buat suaminya, penjagaan dia untuk anak-anaknya. Yang kedua tadi disebutkan meninggalkan dosa itu. Karena ada orang berbuat dosa, nyesal dia. Dia pegang handphonenya, mungkin dia nonton drakor sambil nangis-nangis. Nyesel anak nonton ini, Allah. Tapi tetap ditonton. Dia harus tinggalkan dosa itu. Yang ketiga tadi bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kita biasanya akan ngulangin lagi. Tapi bagaimana bertekad untuk tidak. Kalau nanti ngulangin lagi, tobat lagi. Nanti ngulangin lagi, minta ampun lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ini yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama manusia itu. Kita kalau punya salah sama manusia itu sulit manusia memaafkan kita. Dan itu dia punya hak untuk tidak memaafkan. Dia nyakitin hati sohib kita. Sakit hati. Tapi dia masih memaafkan. 2 kali masih mau. 3 kali biasanya kita, udahlah, anak gak mau kenal lagi sama fulan. Tiada maaf bagimu. Tapi kita 1000 kali berbuat dosa sama Allah. Kata Allah, man atani yamshi ataitu harwala. Kalau engkau datang kepada aku, kata Allah, jalan kaki, aku datang kepadamu berlari-lari. Allah tuh senang sama orang yang tobat. Senang Allah. Ya Allah, ya, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita. Baik. Yang kedua, belajar. Siapa yang sudah menyelesaikan baca buku fikih Ramadan untuk bulan Sya'ban ini? Yang sudah menyelesaikan karena dia tahu anak mau masuk Ramadan, anak mau baca buku fikih Ramadan, persiapan Ramadan. Ada? Enggak, kayaknya enggak ada karena sudah luar kepala semua. Jadi enggak perlu baca lagi Ustaz seperti itu. Perlu jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu. Sebelum kita mau beramal, sebelum kita mau melakukan sesuatu, sebelum ngomong suruh kita berilmu. Maka paling tidak baca buku Allah. Buku sekarang ada PDF. Nggak harus beli. Tinggal download, dibaca. Tapi memang minat baca kita itu lemah. Kita lebih suka nonton daripada baca. Nonton ustadz kajian, ditinggal tidur. Gimana dia mau masuk? Belajar. Belajar lagi tentang fikih Ramadan, belajar lagi tentang fadilah-fadilah Ramadan. Orang tuh kalau tahu dengan sesuatu, dia akan semangat. Tahu bahwasanya baca Quran itu ternyata 1 huruf itu 10 kebaikan. 1 ayat itu lebih baik daripada seekor onta.
Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Quran ini yang akan mendampingi kita sampai ke surga. Amalan-amalan lain mungkin tidak seperti Quran. Ketika di kuburan, Quran datang memberikan syafaat. Ketika keluar dari kuburannya, Quran ini menyambut kita. Wajah orang yang pucat ya. Tanya, kau siapa? Kata dia. Kau lupa sama aku. Aku Quranmu yang kau baca. Subhanallah. Ketika melewatin sirat, dia datang memberikan syafaat. Gimana dia nggak jatuh ke neraka jahanam? Ketika masuk surga lagi datang nih Quran. Dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau baca tuh Quranmu. Naik derajatmu. Tartilkan Quranmu. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita malas baca. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. Kita mau sekali, ya Allah. Nggak sampai. Karena kita nggak tadi, boleh jadi karena dosa yang menyebabkan kita malas. Boleh jadi karena kita memang nggak meyakini fadilah yang ada dalam membaca Al-Quran. Maka belajar. Kemudian bayar utang. Ada yang masih punya utang? Sudah lunas semua. Ingat kadangkala sekarang sudah lunas. Karena sudah zuat, sudah punya suami, punya anak. Tapi waktu SMA engkau nggak bayar utang. Ingat. Waktu kuliah engkau nggak bayar utang. Dicatat sama Allah. Sejak engkau balik, engkau nggak puasa. Biasanya perempuan ini Masya Allah Ramadan puasa, tapi utang dia ketika datang bulan, males dia untuk membayarnya. Karena dia harus membayar di saat orang-orang gak puasa. Berat buat dia. Maka tolong utangnya dilunasi. Kemudian niat. Niat memang mau memakmurkan Ramadan ini dengan amal soleh. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan. Kenapa puasa? Ya nggak enak di rumah semua pada puasa, malulah. Ada yang seperti itu. Puasa karena tradisi dan budaya. Dan ada yang puasa karena sehat. Apalagi perempuan-perempuan anak lihat ya, dia belajar diet ini. Ternyata ada diet yang bagus, puasa. Puasalah dengan niat diet. Dapat pahala? Nggak ada. Dia dapat sehat. Rasulullah SAW mengatakan, Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena dia ya keluarga semua puasa, bukan. Wahtisaban, dan karena berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Setelah niatnya benar, tolong dijaga amalannya. Ada seorang ummi ya. Ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumah sama umminya dibalik. Ini di masa belum handphone nih. TV-nya dibalik sama umminya. Anak-anaknya tanya, kenapa Mi? Kata dia. Ramadan ini banyak acara-acara yang zen-zen Mi, kata dia. Nah, apa nggak cukup 11 bulan engkau sibuk nonton TV? Ramadan ini berhenti nonton TV, kata dia. Berhenti anak-anaknya. Sekarang mungkin kita bisa praktekkan dengan handphone kita. Ramadan, wifi di rumah dimatikan. Ustaz, mau dengarkan kajian. Ya banyaklah alasan kita. Ya nggak masalah sebenarnya, karena handphone, televisi itu tergantung digunakan buat apa. Rasulullah SAW mengatakan rubba sha'imin
Laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa dia. Betul. Dia ketika sahur niat untuk berpuasa. Ketika berbuka dia berdoa. Tapi ternyata hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Nggak jaga lisannya, nggak jaga matanya. Bayangkan, berdusta itu dosa sebelum Ramadan. Ghibah itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Sebelum Ramadan, dosa enggak? Dosa. Masuk bulan Ramadan, yang halal dia tinggalkan, minum tidak, makan tidak. Tapi ngomongin orang tetap dia lakukan. Man lam yada qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, perbuatan-perbuatan bodoh, ya, Allah nggak butuh dengan puasa dia. Nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya Ramadan hadir untuk menempa kita meninggalkan yang haram. Seorang suami di siang hari bulan Ramadan. Allahu Akbar jemaah. Istri nggak mau melayani suaminya. Ana dapat bocoran yang mengejutkan. Ternyata pelacur itu laris di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena istri nggak mau melayani suaminya. Sahih, nggak boleh. Istri yang halal aja ditinggalkan. Tapi kok ada orang setannya sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi di siang hari bulan Ramadan masih melakukan dosa. Dan ada suami-suami yang Masya Allah ketika sahur, ya sahur, Masya Allah, sahur semua. Ketika berbuka, Masya Allah, buka bareng. Padahal nggak puasa. Ana ingat seorang pegawai, dia cerita, Ustaz gimana ana Ustaz ya? Di kantor ana Ustaz, nggak ada yang puasa Ustaz. Tapi nanti acara buka bersama, ikut Ustaz. Bikin acara kantor buka bersama, ya anu semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi, bagaimana kita dilatih untuk meninggalkan yang haram dengan meninggalkan yang halal. Maka jangan sampai kita berpuasa, tapi tetap kita melakukan yang haram. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berbanyak zikir. Ketika Nabi SAW ditanya tentang berbagai macam ibadah, ada ibadah haji, sedekah, jihad fi sabilillah, ya. Beliau ditanya, siapa yang paling baik di antara mereka? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Maka tolong direncanakan dari sekarang. Ana tiap hari akan istighfar 1000 kali. Ana tiap hari akan sholawat buat Nabi SAW 100 kali umpamanya. Ana mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah ladzim. Direncanakan dari sekarang sehingga tatkala kita masuk Ramadan ada yang mau kita kerjakan. Dan kalau ini jadi Ramadan kita yang terakhir dan kita mati sebelum masuk Ramadan, semua rencana kita ditulis kebaikan sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.